izinkanlah kita agak rehat sedikit bahwa kita bertakziah hari ini. Kita ingin mendengarkan tausiah agama dari Ustadz kita pada siang ini, yaitu Pak Ustadz Didit Nurul Hamdi. Ustadz Nurul Hamdi adalah asal Padang Lua. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al Irsyad di Bulan Kamba, Kubang Putih. Beliau tamatan Kairo dan juga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bapak dan Ibu-ibu, sebelum kita lanjut ke masing-masing Nina Mama Kanagarian, marilah kita mendapatkan pencerahan sedikit dari Pak Ustadz. Pak Ustadz Didit, Assalamualaikum. Silakan Pak Ustadz. Baik, kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Penghormatan kita tumpangkan kepada yang sebelum. Kita siang hari ko dalam kondisi sama-sama bertakziah dan menjalin silaturahmi. Kita sampaikanlah sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dalam kitab Arba'in An-Nawawi dan Sahih Muslim. Hadis Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma. Hadis dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi SAW? Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Terjemahan hadis dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridainya. Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, kebaikan, al-birru bahasa Al-Quran, kebaikan dan bahasa hadis, itu terletak kepada husnul khuluq, akhlak yang mulia. Wal ithmu, lawan dari al-birru, kebaikan tadi adalah maha kafi nafsik, apa yang membuat jiwamu terganggu, wa karihta alaihi ayyattali'a alaihin nas, dan engkau tidak suka manusia melihat itu. Berarti itu hal yang disebut dengan dosa, kata Rasulullah SAW. Maka Bapak dan Ibu yang berhadir, dari hadis ini ingin kita sampaikan Nabi SAW membuka pembicaraannya dengan Nawas bin Sam'an, mengatakan bahwa kebaikan itu, kata Rasul SAW, terletak pada akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik ini, kalau kita bicara tentang akhlak, kita sepakat semuanya tergambar bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Tapi dalam syarah hadis ini, Imam Nawawi mengatakan, al-birru, Nabi SAW memilih kata-kata al-birru, artinya banyak kebaikan. Karena dalam bahasa Arab ada juga yang disebut dengan al-khairu, artinya juga baik. Jadi kalau orang Arab sering bilang khair, khair itu artinya baik. Tapi Nabi pakai dalam konteks hadis ini kata-kata al-birru. Karena al-birru itu maknanya banyak kebaikan. Sementara al-khairu itu hanya satu kebaikan. Makanya dalam Al-Quran makna al-birru itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Banyaklah berbuat baik dalam hal tolong menolong dan ketakwaan. Nah, kalau bicara kebaikan, kita biasanya beranggapan hubungan kita dengan manusia saja. Bagaimana kita bersikap dengan manusia. Tapi Imam Nawawi dalam syarah hadisnya mengatakan, al-birru yang qasimu ila kismain. Baik itu, kebaikan itu terbagi dua. Dan baik akhlak itu juga dua bagian. Pertama, disebut dengan baik akhlak itu husnul khuluq ma'allah. Yaitu berbaik sangka dengan cara berakhlak baik kepada Allah SWT. Yang kedua baru husnul khuluq ma'a ibadillah, yaitu berakhlak baik dengan hamba-hamba Allah. Maka dalam hal ini ingin kita tekankan dengan kondisi kita saat ini, apa yang dimaksud dengan berakhlak baik dengan Allah? Bukankah semua orang pasti takut dan taat kepada Allah? Nah, kita simak syarah Imam Nawawi dalam kitab Arba'in ini, disampaikan di sini, al-insan laisa daiman masruran. Manusia itu tidak selalu dia bahagia. Kata Imam Nawawi, haitsu ya'tihi ma yahzunuhu fi malihi aw fi ahlihi aw fi nafsihi. Suatu saat dia juga akan datang masa bersedih, baik itu dalam kondisi jiwanya, dirinya, hartanya, bahkan mujtama'ihi, lingkungan mujtama'nya, nagarinya, kecamatannya, kotanya, kabupatennya, negaranya.
maka tidak selalu dalam keadaan bahagia. Maka akhlak baik kepada Allah itu apa? Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, walladzi qaddara dzalika huwallah. Semua kebaikan, semua ketidakbaikan, baik yang itu dalam bentuk menyenangkan kita, dalam bentuk hal-hal yang membuat kita bahagia, atau sebaliknya dalam hal-hal yang membuat kita tidak bahagia, bahkan kondisi kita COVID hari ini dikatakan Imam Nawawi, apa katanya? Qadara dzalika huwallah. Itu Allah semua yang mentakdirkannya. Maka berakhlak baik kepada Allah, kata Imam Nawawi, itu diantaranya adalah kita yang berhadir di sini, bisa dikatakan kita itu bagaimana kita menyikapi ala ahkam syar'iyyah, hukum-hukum Allah. Simaklah diri kita ketika kita dihadapkan dengan hukum-hukum Allah. Maka di saat itu dipertanyakan bagaimana akhlak kita kepada Allah. Karena Nabi katakan di hadis tadi, al-birru husnul khuluq. Kebaikan yang banyak itu bukan dengan banyak salat, banyak berzakat, berinfak, bersedekah, laksanakan haji. Tapi kebaikan yang banyak itu terletak di akhlak yang baik. Dan salah satu bagian dari akhlak itu adalah husnul khuluq ma'allah. Berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan berakhlak baik kepada Allah? Yaitu meyakini bahwa semua yang Allah tetapkan, ahkam al-qadariyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan takdir Allah, dan kita percaya rukun 6 yang terakhir bahwa ada takdir baik dan takdir buruk. Maka bagaimana kita menyikapi keadaan itu bagian dari kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menjadi orang yang berputus asa atau kita menjadi orang yang lemah dengan cobaan yang Allah berikan? Karena di hadis yang lain Nabi katakan ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan peristiwa orang mukmin. Semuanya baik. Idza asabat husarra, kalau dia ditimpa kebahagiaan, syakara, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa idza asabahu darra, kalau dia ditimpa dengan ketidakbaikan, wabah Covid, meninggalnya saudara, kurangnya harta, sakit badan dan yang lainnya, maka dia fasabara, dia sabar. Falahu khairun, itu juga baik baginya. Jadi tidak ada yang tidak baik dalam keadaan orang mukmin. Maka di saat sekarang ini, kondisi saat ini pun ini kondisi yang baik bagi orang mukmin, meskipun dalam kondisi dia ditimpa oleh wabah dan corona. Tapi kondisi ini membuat dia bersabar, dan bersabar itu bagian dari kebaikan dia. Nah, beginilah orang mukmin menyikapi berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi katakan al-birru husnul khuluq. Dan Nabi SAW selain menjalankan tauhid dalam dakwahnya, bukankah Nabi sampaikan dalam hadis, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak itu salah satunya akhlak kepada Allah. Bagaimana kita menyikapi keadaan kita saat ini? Bagaimana kita bergandengan tangan untuk bisa lewat dari kondisi ini? Ini juga bagian kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku orang mukmin tidak ada yang tidak baik dari keadaan kita. Kalau kita dapat nikmat, kita bersyukur. Kalau kita dapat musibah, wabah yang kita terima hari ini, kita bersabar. Bahkan sabar kita itu dikatakan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30, apa kata Allah? Wa ma asabakum min musibatin illa biidznillah. Yang tertimpa dari musibah yang kalian terima itu semua atas izin Allah. Jadi atas semua hal ini kita seharusnya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyikapi bahwa ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang mukmin dalam kondisi takdirnya itu dia dalam keadaan tenang. Karena dia meyakini takdir itu tidak hanya takdir baik, tapi juga takdir buruk juga harus dia imani kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengatur. Tidak ada yang diatur oleh Allah ini yang salah atur sehingga kita menyalahkan kondisi. Kok model kubana keadaan wa. Maka hal ini membuat kita berlapang dada dan kita dalam keadaan baik. Baik dalam keadaan tidak baik. Itu juga bagian dari keluar biasaannya seorang mukmin. Maka kita yang berhadir perlu pula lah kita perbaiki bagaimana kita menyikapi akhlak kita kepada Allah dari takdir-takdir yang sudah Allah tetapkan. Kemudian husnul khuluq. Dalam hadis Nabi itu al-birru husnul khuluq. Kebaikan terletak banyak pada akhlak yang baik. Di antara akhlak kepada Allah
menerima semua takdir Allah dalam keadaan kita sebagai mukmin meyakini ini ketetapan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketetapan itu dalam keadaan dan kondisi yang tidak baik, itu pun tetap yang terbaik yang Allah tetapkan. Karena Allah Maha menetapkan. Dan juga akhlak kedua tentu husnul khuluq ma'a ibadillah. Berakhlak baik bersama manusia, hamba-hamba Allah. Nah, inilah yang kita lakukan melalui ajang silaturahmi. Sehingga siang hari ini menjelang sore, dua akhlak ini tengah kita perbaiki dalam kondisi Covid. Akhlak kepada Allah dalam menerima keadaan, akhlak dengan sesama, bagaimana kita menyikapi keadaan orang kampung awak dalam 7 negari yang ada di Banu Hampu. Sehingga muncullah ide-ide bagaimana kita mengatasi keadaan ini secara bersama. Sungguh pertolongan Allah akan turun jika kita bersatu, dan persatuan itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa perhatian terhadap orang lain, dan itu juga bagian dari husnul khuluq, akhlak yang baik kepada hamba-hamba sesama Allah Subhanahu wa taala. Maka di siang hari ini ingin juga kami sampaikan, tidak ada yang ditetapkan oleh Allah kecuali hal ini adalah hal yang terbaik di saat sekarang ini, meskipun kondisi dalam keadaan tidak baik. Maka kalau ada yang berucap, kami dalam keadaan corona kok payah beribadah. Sungguhnya dalam corona ini banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Kita bisa membantu saudara. Bahkan ketidakbisaan kita membantu dan kita pun ditimpa dengan kondisi corona ini, bersabar adalah sebuah jalan di mana sabar itu akan dibalas dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan Allah membalas berlipat ganda terhadap orang-orang yang sabar. Dan kesabaran kita itu juga sebagai dalam ayat surat Al-An'am Allah katakan, wa ma asabakum min musibatin, kecuali di ujungnya tidak ditimpakan musibah, wa ya'fu an katsir, kita akan dapat maaf banyak dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Maka sebaiknya kita dalam menyikapi hal ini ada benang merah yang ingin kita sampaikan. Yang pertama adalah berakhlaklah kepada Allah dengan akhlak yang baik dengan kondisi ini. Yakini ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu kita tetap memelihara diri, karena terlalu kita dalam beragama sehingga menganggap dak ado kalau mati juanya. Ini kami rasa terlalu berlebihan menyikapi dalam beragama. Nyo kalau terlampau loak seroman tu bantu hebat loak daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terlalu takut pula kita dengan corona ini, seolah-olah tidak ada pula Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersikap di tengah kita. Kita bawa ini kepada takdir Allah. Di satu sisi kita sikapi ini dengan sikap yang seharusnya. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Maka di saat itu jika kita kena, kita bilang ini takdir Allah, maka benarlah adanya itu takdir Allah. Maka dalam menyikapi ini kita perlu mengambil sikap jalan di tengah. Sikap berakhlak kepada Allah bahwa ini takdir, sikap juga di satu sisi kita perlu menjaga diri dalam bentuk ikhtiar. Terkadang terlalu kita dalam beragama menganggap Allah kuma kuasa kuma. Ndak bisa gak mati kok. Tiba corona kalau aluna Jawa ndak jawab tu doh. Kadang terlalu hebat pula kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi terlalu takut pula, tidak dituntut pula kita seperti itu, seolah-olah tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita ingin garis bawahi dalam takziah kita di siang hari ini. Maka seolah-olah Allah hari ini ingin mengatakan kepada kita yang berhadir, beginilah akhir dari sebuah kehidupan kita di atas dunia. Lihatlah ketika masuk rumah sakit tidak ada yang menemani, dan ketika masuk ke dalam kubur pun harus beberapa orang saja yang menemani, karena hakikatnya kita lahir di atas dunia dalam keadaan sendiri, nanti akan bertemu dengan Allah juga dalam keadaan sendiri. Walaqad ji'nakum furada. Kalian nanti akan menghadap Allah dalam keadaan sendiri-sendiri. Maka tentu ini jadi pelajaran bagi kita bersama, bagi orang-orang yang sudah mendahului kita, tentu kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan mereka dimudahkan jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita yang sampai detik ini masih sehat, maka berakhlak baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berakhlak baiklah kepada sesama dengan cara membantu dan mempersamakan keadaan ini. Sungguh pertolongan Allah hadir dalam persatuan orang-orang yang beriman dan dia saling berakhlak baik dengan sesamanya.
Dua poin ini yang ingin kami sampaikan di siang hari ini. Benar kata Rasulullah SAW, al-birru husnul khuluq. Kebaikan yang banyak itu terletak dalam akhlak yang baik. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama. Hari ini hadir kita dalam Zoom meeting ini adalah dalam artian menunaikan dua hal ini. Meyakini hal ini tidak mungkin kecuali atas izin Allah. Di satu sisi kita juga bantu saudara-saudara kita dalam keadaan yang sudah ditimpa COVID, dan kita berusaha menanggulangi ini secara bersama sehingga kebersamaan ini mendatangkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melalui keadaan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf karena dalam hal ini waktu sangat pendek yang diberikan, tetapi cukup bagi kita untuk bermuhasabah terhadap diri-diri kita. Kalau masih merasa kondisi corona membuat kita terhalang dalam ibadah, justru sebaliknya. Di saat ini begitu banyak sarana-sarana kita dalam beribadah. Bahkan dalam hal terkecil pun bersabar dengan kondisi itu juga bagian dari ibadah, dan Allah juga akan berikan balasan yang banyak terhadap orang-orang yang bersabar dengan kondisi ini. Bahkan kondisi ini membuat kita dimaafkan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghapus dosa-dosa kita. Sehingga kelak kalau itu pun harus datang terhadap diri kita, kita bisa menyikapinya dengan baik, dan kita berdoa dapatlah kita hendaknya husnul khotimah dengan kondisi apapun kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya pada siang hari ini. Ada beberapa hal yang barangkali yang dapat kita catat bahwa tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa perlu persatuan dan kesatuan untuk bersama-sama kita menghadapi ini, karena ini merupakan bagian daripada husnul khuluq tadi yang disampaikan. Yang kedua adalah bahwa ada dua poin yang sangat penting bahwa menghadapi kondisi dan situasi dalam pandemi COVID ini adalah bahwa kita harus berakhlak yang baik kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua adalah kita perlu berada di tengah-tengah, bahwa tetap memelihara diri dan keluarga dan juga lingkungan supaya dijauhkan daripada corona ini. Yang kedua, tetapi juga tidak berlebihan untuk takut, karena sepertinya kok tidak ada Allah di belakang kita. Jadi perlu sikap di tengah-tengah ini yang mungkin poin yang perlu kita ambil pada siang hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya pada siang hari ini. Ada beberapa hal yang barangkali yang dapat kita catat bahwa tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa perlu persatuan dan kesatuan untuk bersama-sama kita menghadapi ini, karena ini merupakan bagian daripada husnul khuluq tadi yang disampaikan. Yang kedua adalah bahwa ada dua poin yang sangat penting bahwa menghadapi kondisi dan situasi dalam pandemi COVID ini adalah bahwa kita harus berakhlak yang baik kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua adalah kita perlu berada di tengah-tengah, bahwa tetap memelihara diri dan keluarga dan juga lingkungan supaya dijauhkan daripada corona ini. Yang kedua, tetapi juga tidak berlebihan untuk takut, karena sepertinya kok tidak ada Allah di belakang kita. Jadi perlu sikap di tengah-tengah ini yang mungkin poin yang perlu kita ambil pada siang hari ini. Terima kasih Pak Ustadz. Berikutnya ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita lanjut ke berikutnya. Sebenarnya saya ingin meminta sambutan daripada takziah daripada Wali Nagari dari kampung, diwakili oleh Wali Nagari Lereng Lawe. Tetapi kok rasanya lebih baik kita dengar dulu pesan-pesan Nenek Mama dari berbagai kanagarian. Setelah itu mungkin Pak Nyek Wali Nagari bisa menangkap seluruh apa yang disampaikan Nenek Mama kanagarian. Lalu apa yang harus daripada input atau masukan ini, bisa langkah-langkah apa yang bisa dilakukan berikutnya. Untuk itu berikutnya kita mintakan kepada Nenek Mama kita dari Padang Luar, Bapak Muhammad Hamdi. Pak Muhammad Hamdi silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Kakanda Irwan Lili telah memberikan kesempatan kepada kawan kami mewakili Padang Luar dalam rangka silaturahmi dan takziah keluarga besar Bonoampu pada hari itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati adalah Ketua Ikatan Keluarga Banu Hampu Jakarta, yaitu Kakanda Hafiz Hasin, serta pengurus. Yang kami hormati adalah Uda Irwan Nurbi sebagai panitia acara. Yang kami hormati adalah Ustadz Didit Nurul Hamdi, yang kebetulan Ustadz Didit Nurul Hamdi adalah hadiah bagi Ambo. Tapeknya adalah mamak rumah. Kebetulan beliau 2 hari yang lalu kehilangan salah seorang orang tuanya, yaitu mertuanya, itu Uda Haji Safrul Ihsan Kotol Dalawai. Selanjutnya yang memuliakan adalah Nenek Mamak Nanggadang Basa Batuah, alim ulama suluh dan tidak kunjang padam, jadi pandai pasak jukungkuang dalam nagari, orang Sumando dan IPA yang memuliakan, ibu-ibu budak kandung alik papih rumah Nanggadang, kapayung Panji Kaserugo, Sarato dun sanak orang Banu Hampu di mana saja barado, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karanggo di batang kapih menitih daun silasiah lalai kebujuak celaronyo indak bainggo juba batih bukan masibak juba sisiah kilingkuang salam dan hormat ambo kasadoalahnya. Pada kesempatan niko karena waktu lah kama masuk waktu asa dan kebetulan ambo ndak bisa lamo. Kebetulan kami pada saat ini di Padang Luar sedang menjalankan pembagian sembako untuk wilayah Jabodetabek. Jadi ambo ndak bisa lamo karena iko ambo pun sedang berada di wilayah Depok. Tadi kalau tekana ada takziah Ikatan Keluarga Banu Hampu singgah sebentar di rumah warga menumpang untuk Zoom meeting. Jadi tidak bisa lama, tapi pertamu-tamu untuk nenek mama ambo orang Padang Luar. Beberapa hari yang lalu ambo dihubungi oleh ketua panitia yaitu Uda Irwan Nurbi untuk mewakili nenek mama Padang Luar dalam acara takziah itu. Kepada Uda Irwan ambo menjawab bahwa sebenarnya tidak pantas ambo kalau menjadi perwakilan nenek mama karena ambo lihat di antara nenek mama yang memberikan kata sambutan takziah pada hari itu ambo yang paling muda. Kalau nenek mama itu menurut ambo adalah orang yang lebih kita tuakan. Tapi mungkin karena di Padang Luar ambo diamanahkan sebagai ketua Persatuan Keluarga Padang Luar Jabodetabek. Dan kebetulan juga ketua Padang Luar sedunia. Jadi iko ambo terima untuk memberikan kata sambutan. Jadi ambo mohon maaf ke nenek mama orang Padang Luar kalau misalkan ambo tidak pantas memberikan kata sambutan. Tapi iko tidak terlebih karena permintaan dari panitia Ikatan Keluarga Banu Hampu dalam acara takziah. Baiklah yang memuliakan nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, ibu-ibu budak kandung, sarato, dun sanak orang Banu Hampu di mana saja yang berada, yang hadir pada Zoom meeting virtual pada sore hari ko. Hampir 2 tahun kita menghadapi pandemi ko. Bak kecek daripada kakanda kita dari ketua IKB tadi, tahun lalu awak masih boleh berbangga bahwa tidak ada orang Banu Hampu yang terdampak COVID. Tapi belakangan, grup-grup WA Banu Hampu itu hampir setiap hari kita membaca berita duka cita. Tentu keadaan itu tidak baik-baik saja. Itu adalah keadaan yang sangat menyedihkan bagi kita warga Banu Hampu khususnya. Dan malah kita membaca ada yang berturut-turut satu keluarga berpulang. Tentu seluruhnya itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Ustadz Didit tadi, bahwa seburuk apapun takdir, kita harus meyakini bahwa ini adalah izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ateh namo karena itu adalah acara takziah, ateh namo pribadi
dan mewakili masyarakat Padang Luar, Amo mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada kita orang Banu Hampu yang telah kehilangan orang tua, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan saudara. Baik itu berpulang karena COVID atau berpulang karena penyebab lainnya. Atas nama pribadi dan masyarakat Padang Luar, kami mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga runsana awak, orang tua awak, suami daripada runsana awak atau istri dari runsana awak selamat sampai ke kampung akhirat dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat terbaik. Mengenai masalah COVID, sebenarnya kalau menurut para ahli, COVID itu tidak terlalu berbahaya karena hanya 2 orang meninggal dari 100 yang terdampak. Tapi yang paling berbahaya di COVID itu adalah penyebarannya. Orang sekali serentak sakit gitu, sehingga menyebabkan kita di rumah sakit itu penuh. Itu yang paling berbahaya. Jadi dan COVID itu yang paling berbahaya adalah secara psikis. Banyak orang mati ketakutan karena COVID kok. Begitu terdampak cameh, browsing kian kemari, makan ube itu yang disarankan segala macam, sehingga bisa saja menjadi sebuah keracunan gitu. Memakan ube yang disarankan dari kawan, dari mas saja kita makan kalau lah terdampak. Karena sifat cameh tadi. Jadi mungkin saran Ambo adalah bagaimana kalau kita tidak kalau ada tetangga ataupun saudara segala macam yang terdampak COVID itu bukanlah aib. Jadi kita support secara bersama-sama, kita naikkan semangatnya karena COVID itu harus tenang, ikhlas dan sabar. Itu kunci yang paling utama untuk pengobatannya menurut para ahli. Itu saja barangkali Dairwan yang bisa Ambo sampaikan, karena di Depok kebetulan hujan gadang, hujan labe, jadi tidak terlalu terang suara. Ambo sudahi, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen kita dari mewakili Nenek Mamak Padang Luar, Bapak Muhammad Hamdi. Berikutnya kita lanjut kepada perwakilan Nenek Mamak kita dari Ladang Lawe, Pak Takwil Ihsan. Kita persilakan Pak Takwil. Terima kasih Dairwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terang ada? Lanjut. Ya. Yang kami hormati Ketua Umum IKB Jakarta Bapak Nofizar Zen beserta pengurus IKB, Ketua Pelaksana Silaturahmi dan Takziah Ketua IKB Bapak Irwan Ubi beserta panitia, Ustadz Nurul Hamdi yang kami hormati, Iko Minantu dari almarhum Muda Ambo sendiri yang Prapuarin Lape udah menuli awak sadoyo. Bapak Ibu, Nenek Mama, Budo Kandu, Alim Ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, para guru, pengatua suku, para ketua organisasi, UDA, UNI, Saratu Dunsana Penampu, di mana saja berada, baik yang di rantau maupun di kampung, termasuk yang hendak mengikuti Zoom meeting. Yang kami hormati pula, Wali Negari se-Kecamatan Penampu, mohon maaf, hendak tasabui namo juga lah masing-masing. Kesempatan iko, Ambo sekete berbicara pula tentang COVID-19 balik. Sesuai pula di bidang tugas Ambo di kepolisian. Kadang-kadang Ambo dinas baik itu di Jawa Timur, ini Ambo lah pindah di Sumatera Utara. Jadi COVID pertama Ambo dinas di Jawa Timur tahun lape
ia sabana mengajukan. Tetapi memang nagari awak alun apa-apa. Nah di situ pula acan lihat bahwa tadi disinggung dari nenek mama Cingkariang, Bawang Putih, Padang Luar, Talua, mereka sadonya termasuk ketua panitia, termasuk pula ketua umum, bahwa awak memang kurang merespon. Acuh, seolah COVID ku ndak do, COVID ku ndak nyatu. Padahal lah banyak korban. Ambo sebagai anggota Polri bukan main, turun ke lapangan, baku jo mayat, jo korban, tetapi mencari berita di kampung aja masih biasa-biasa saja. Sehingga tidak salah kalau kini Sumatera Barat sampai kota kabupaten masuk PPKM darurat. Nah, termasuk salah satunya Bukit Tinggi. Awak Banu Ampu bertetangga pulau jo kota Bukit Tinggi. Kalau mencari data dari Banu Ampu, Ladang Lawe lah yang paling banyak. Data terpapar COVID kasusnya 25 Juli sampai dengan 31 Juli itu sebanyak 9 orang. Itu Nagari dan Lawe. Kalau jorongnya 9 orang. Nah, itu perhatiin, Pak. Kesempatan itu Ambo ingin menyarankan bahwa paralunya awak membentuk gugus tugas. Gugus tugas tadi ada masukan dari nenek mama Bawang Putih ya. Ada bantuan-bantuan. Kalau awak misalnya membentuk gugus tugas, kantor koordinir kolaborasi antara pemerintah melalui kecamatan, kenegarian, jo organisasi KB, itu mungkin akan lebih maksimal. Dan tadi disarankan pula bantu WA khusus, itu saling menunjang, terdata, termonitor, baik yang terpapar maupun dusun awak yang mungkin perlu bantuan. Jadi perlu lo ketahui bahwa warga Banu Ampu indak saja di Banu Ampu, tapi banyak menyebar di penjuru Indonesia, bahkan di luar negeri. Nah, itu perlu pula termonitor di awak. Jadi saran ambo ada terbentuk gugus tugas termasuk di provinsi lain, kabupaten kota lain, walaupun warga Banu Ampu di situ tidak banyak, tetapi minimal termonitor di awak, termonitor di KB pusat, bahwa misalnya di Papua ada orang Banu Ampu yang kanai, apa permasalahannya? Mungkin di sini kurang penanganan atau mungkin masalah ekonominya. Eko mungkin perlu juga merespon. Karena organisasi KB, organisasi kemanusiaan, Eko perlu memang awak saling bahu-membahu, saling membantu. Selanjutnya, karena waktu tidak panjang, ambo mengimbau pada awak kasadonyo, mungkin patang tu mencari ya. Ada yang hobi bola, ada yang tidak hobi bola. Bah di luar negeri nonton Piala Eropa bebas nonton. Inyo tidak pakai masker lah umumnya. Nah di situ awak banyak bertanya, bah kok bisa? Nah di situ inilah membuat komunitas health, komunitas kesehatan. Jadi
inyo saling menguatkan antara satu yang lain. Apa itu pula di awak. Mari awak satu sama lain saling menguatkan. Baik itu saling mendoakan, memotivasi, menghibur, menolong, dan juga saling mengingatkan. Mungkin ada busana awak, kawan ngobrol awak, nan indak pakai masker. Itu pun perlu awak sampaikan untuk menggunakan masker. Sama-sama peduli awak. Begitu pula mungkin ada busana awak tahu bahwa inyo dalam satu keluarga itu ada yang terpapar. Bisa dikata kalau ditelusuri inyo termasuk OTG. Awak mengimbau untuk inyo ndak kama-kama mengkarantina diri. Nah, itu kadang-kadang awak lupa dalam satu keluarga. Contoh Ambo. Ambo kini dalam 1 minggu kok karantina. Karena sopir Ambo 2 orang kanai. Jadi Ambo bakar aja dari rumah. Ambo ndak ingin masuk kantua. Jangan sampai biko ternyata Ambo terpapar. Bisa anak buah kanai. Ambo merasa kuat. Sampai kini kuat. Lah hari ke-8 hariku. Ambo kuat. Tetapi awak harus mawas diri. Awak ndak tahu. Seandainya, misalnya ambo tak masuk, inyo positif hari Sabtu na lalu. Hari Senin ambo ndak kantu. Ambo bakal aja dari rumah. Ada sore di atas di teras, ambo yang ambil keluar. Ambo yang mendisposisi. Jadi indah awak masuk kantu. Awak ingin menjago, jangan sampai biko ada klaster di ruang kerja awak. Anggota awak diimbau pasti datang. Nah tahu-tahu hari kampe, awak mulai damang-damang, mulai batu-batu. Nah bisa saja anggota awak tadi yang awak imbau, ini terpapar pula. Ini ke rumah, ini jual rumahnya, jual anak bininya. Nah itu mau saya imbau awak saling mengingatkan. Baik itu yang pakai masker, OTG, termasuk awak ngobrol, menjaga jarak, cuci tangan, termasuk juga hand sanitizer. Serupa di kampung, sana berkumpul, tidak ada masalah. Sepanjang awak yakin tidak ada apa-apa, awak jaga jarak. Jangan Ustaz tadi, awak jangan perlu terlalu takut. Jangan perlu terlalu bagak. Sadang-sadang saja. Jadi, tahu bahwa kondisi awak tempatkan diri awak di situ. Selanjutnya, ambo mengimbau juga awak selalu menjaga kesehatan. Kesehatan go, ya yang umum-umum saja. Awak makan, pasti. Ya konsumsilah makanan kira-kira yang bergizi. Nah kira-kira yang agak-agak mengundang batu, makan makanan banyak-banyak minyak, awak coba-coba hindari dulu. Awak kurang-kurangi dulu. Rasa-rasa badan tenggorokan agak kari yang banyak minum yange. Habis itu minum vitamin. Kok ada rasaki bisalah membeli vitamin. Kalau tidak, makan saja lah banyak non vitamin. Istirahat yang cukup. Nah, kini perlu pula olahraga tua muda. Perlu pula menggerakkan badan seketek-seketek. Bisa juga jamu aja matahari. Nah itu yang ngaco kami lakukan di kepolisian itu taruh di awak. Kasus kini itu ke lapangan taruh. Selanjutnya perketat protokol kesehatan. Nah, perketat kini itu tadi disinggung tentang Delta. Delta itu bapak pasang saja awak bisa. Makanya kami ini dianjurkan untuk kalau ke lapangan pakai 2 lapis. Di ruangan cukup 1 lapis. Ke lapangan pakai 2 lapis. Dianjurkan begitu.
Ya, yang lainnya termasuk yang tadi yang bekecian, cuci tangan dan yang lain. Tarui, aduh saran sekete dari kami, iko pasan dari warga Ladang Laweh. Pertama, tadi membutuhkan gugus tugas. Yang kedua, tadi disampaikan oleh Nini Mama Kubang Putih ya. Adanya bantu bantuan mungkin para lu pulau dibantu peduli kemanusiaan Banu Ampu. Nah, iko di bawah IKB kolaborasi jo Kecamatan Banu Ampu, jo kenagarian se Banu Ampu. Ya mungkin jo jorong yo dalam rangka pendiskusian. Karena tadi yang mau sampaikan bahwa bisa saja warga Banu Ampu sampai di perantauan kondisi ekonominya sedang tidak kuat. Mungkin perlu awak membantu untuk inyo lebih tenang menghadapi kalau inyo terpapar. Selanjutnya, kamu udah tahu kalau di kampung awak, kalau kami di Surabaya, di Jatim, di Medan, kalau di Jatim dibuat kampung tangguh. Di Medan dibuat kampung paten. Nah, kira-kira di kampung apa dibuat? Kampung tangguh, kampung paten itu untuk cara awak menanggulangi COVID bersama-sama. Cara awak untuk menguatkan kampung bersama-sama. Jadi terorganisir dalam penanganan COVID kok di situ ada tenaga medisnya, lawan-lawannya, macam-macam sehingga memudahkan dalam rangka penanganan COVID. Ya. Kata masuk mungkin tadi masalah gugus tugas sampai balik dalam rangka mempermudah warga Banu Ampu di masa saja untuk mendapatkan vaksin. Jadi kalau misalnya di Sulawesi Selatan kalau ada orang Banu Ampu yang susah dapat vaksinnya ke gugus tugas Banu Ampu, akhirnya dibantu. Terakhir, Saranambo, itu banyak terjadi daerah lain, mencegah warga Banu Ampu merampas jenazah COVID-19. Harap awak, itu jangan sampai terjadi di Banu Ampu, baik di Banu Ampu sendiri maupun orang Banu Ampu di luar Banu Ampu atau di perantauan. Karena baju virus go sangat kuat. Otomatis saat-saat itu awak sedang bersedia, imun tubuh turun. Paling mudah awak sarahkan saja kepada yang berwajib, yang dapat tugas untuk menangani mayat itu. Jadi sehingga awak yang siap tetap siap, jangan pula ditambah pula. Itu saja yang dapat ambo sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya pada Allah ambo minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Takwil atas sambutannya. Ada satu hal yang sangat kita appreciate adalah bagaimana Pak Takwil punya kesadaran diri yang luar biasa. Kalau pernah terkontak dengan orang COVID-19, lalu apa yang harus dilakukan? Kalaupun kita kena, kita harus terbuka sehingga orang lain yang tahu itu bisa menghindar dari kita, keluarga juga tahu, sehingga keluarga tidak tertular. Yang masalah yang kebanyakan di kampung yang kita dengar bahwa ada yang kena tetapi takut memberitahu. Lalu dia berjalan ke sana kemari, terjadilah perpindahan virus ke sana kemari. Itu teladan yang sangat baik dari Pak Takwil. Mudah-mudahan kita semua menyadari kalau kita merasa pernah kontak sama orang COVID, ya kita harus isolasi mandiri karena masa inkubasinya beberapa hari kemudian kita tidak tahu. Lalu kita sadarkan bahwa kita sedang isoman.
Kita tidak boleh kontak sama orang lain. Terima kasih. Kemudian ada beberapa hal yang dimasukkan tadi bahwa perlu dibuat gugus tugas, perlu juga grup WA untuk memonitor seluruh warga Bandung dimanapun berada, lalu kita memberikan respon secara organisasi. Ketiga juga perlu dibuat komunitas kesehatan ya untuk saling menguatkan, saling untuk mengingatkan dan lain-lain. Kemudian juga ada usulan untuk menjaga kesehatan, makan yang sehat, makan yang banyak saja, dan juga olahraga dan lain-lain. Dan juga kemudian perlu perketat prokes, ya, masker dan lain-lain, 3M dan 5M dan lain-lain. Tadi ada pesan dari warga Danang Lawe katanya perlu gugus tugas, lalu perlu dibuatnya peduli kemanusiaan Bandung Ampu, dan juga terakhir usulan untuk buat kampung tangguh atau apalah namanya untuk bersama-sama seluruh stakeholder lah, seluruh apapun namanya warga Bandung Ampu bersama-sama menanggulangi wabah COVID ini. Yang terakhir bahwa kalau sebolehnya, kalau seandainya ada kejadian, ada yang wafat dan apa, tolong jangan sampai merampas mayat daripada panitia atau daripada yang berwajib. Ya, terima kasih Pak Takwil. Berikutnya kita lanjut ke nenek mama kita dari Pakan Sinayan, Pak Al-Fajri Ismail. Silakan Pak Al-Fajri Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa syukurillah, syukurillah ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ambo hormati Ketua IKB Bapak Uda Nofizar, yang kami hormati Ketua Panitia Uda Irwan Nurbi, yang kami hormati Niniak Mama, alim ulama, cerdik pandai, suluh bendang dalam nagari, Sarato Bondo Kanduang, dan perangkat nagari Sabanu Ampu, sekecamatan Bandung Ampu. Pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena melalui media Zoom ini kita bisa berkumpul, ya, bisa bertemu untuk dalam rangka yang ambo ketahui adalah sebagai takziah, atau takziah tentu saja artinya adalah menghibur warga-warga kita yang ditimpa kemalangan selama masa COVID-19. Kemudian pertama ambo memperkenalkan diri. Sebenarnya ambo ditugaskan oleh Ketua Kesayuan Rantau Pakan Sinayan, Bapak Mil Sofian, untuk mewakili Kesayuan Rantau Pakan Sinayan atau KRAP Jakarta dan juga Nagari Pakan Sinayan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata belangsungkawa dalam acara Eko. Walaupun sebenarnya seperti yang disampaikan oleh rekan ketua dari Nia Mama dari Padang Luar tadi, rasanya kurang pantas karena mungkin Ambo termasuk muda dan lihat tadi menyampaikan takziah adalah udah Ambo atau senior Ambo. Niniak Mama di masing-masing nagari, rasanya banyak yang lebih pantas. Namun demikian karena Ambo lah ditugaskan dan tentu saja Ambo akan menyampaikan apa yang bisa Ambo sampaikan. Kemudian Ambo mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi dan setinggi-tingginya kepada IKB dan panitia yang sudah menyelenggarakan acara Eko. Tentu saja Eko banyak manfaatnya. Dari tadi lah sama-sama kita dengarkan banyak masukan, banyak pendapat dan berbagainya tentang pengendalian dan juga ucapan balangsungkawa dari Niniak Mama di Sanagari di Kecamatan Bandung Ampu. Dan dari apa yang telah disampaikan tadi, masing-masing Niniak Mama dan juga pembicara sudah menyampaikan pendapat, saran sesuai dengan bidang keahlian dan juga pengalaman. Dan untuk itu Ambo juga sesuai dengan pengalaman dan bidang Ambo sendiri, kebetulan bidang Ambo adalah di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Ini berkaitan juga termasuk sebenarnya di awal-awal pandemik 2020 Ambo memberikan banyak seminar-seminar gratis bagi rumah sakit untuk penanganan COVID di rumah sakit, ya, bagi petugas yang disebut dengan petugas K3 rumah sakit atau keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit untuk mencegah penularan COVID-19 bagi petugas rumah sakit. Karena sebagaimana kita ketahui jumlah tenaga kerja rumah sakit atau dikenal dengan nakes yang terpapar COVID-19 cukup banyak dan sangat tinggi. Baik itu perawat maupun para dokter. Di awal COVID sendiri Ambo sudah mengingatkan kepada rumah sakit karena sepengetahuan Ambo, karena mau mengajar rumah sakit itu sudah
lebih dari 7 tahun, 8 tahun mengajar kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit. Ambo melihat banyak rumah sakit memiliki kelemahan dalam pengendalian infeksi atau dikenal juga dengan infeksi nosokomial di rumah sakit, termasuk adalah infeksi yang disebabkan oleh virus corona ini. Dan pada saat itu, awal itu Ambo menjelaskan tentang bagaimana melakukan pengendalian dengan menggunakan disinfektan, kemudian menggunakan APD atau alat pelindung diri, dan memang ternyata di rumah sakit sendiri pun kesadaran untuk menggunakan khususnya APD lah, kita bicara APD itu masih rendah, ya, baik itu dari sisi pengetahuan dan juga kesiapan. Dan itu juga yang kita lihat apa yang terjadi di masyarakat kita, di masyarakat umumnya di Indonesia dan juga khususnya di negara Jawa. Berapa bulan yang lalu sebelum PPKM, Ambo sempat pulang kampung selama masa COVID, baru itu pulang kampung. Dan Ambo lihat di kampung pada saat sholat Jumatan, pada saat ke masjid, pada saat di pasar, tidak ada warga kita yang menggunakan masker. Ya, ini istilah umum yang kita gunakan masker lah, ya, karena masker ini adalah alat pelindung diri yang pertama yang dianjurkan oleh CDC, yaitu salah satu lembaga yang mengontrol dan mengendalikan penyakit di Amerika yang disebut dengan Center Disease and Control Prevention, dan juga oleh WHO, ya. Jadi masker adalah alat yang paling utama untuk mengendalikan atau mencegah terjadinya paparan COVID-19 bagi setiap orang. Ya, karena ini untuk menurunkan risiko. Risiko itu kalau kita bicara COVID tentu saja kita bicara tentang risiko. Seberapa tinggi risiko kita terhadap COVID-19. Setiap orang berbeda-beda, setiap tempat berbeda-beda, setiap kondisi berbeda-beda. Dua hal yang mempengaruhi adalah pertama kemungkinan terpaparnya atau kemungkinan kita awak kanai oleh virus. Yang kedua adalah konsekuensinya kalau awak kanai seberapa parah nanti akibat atau dampaknya pada kita. Nah, dari yang diberikan masukan oleh pembicara sebelumnya tadi itu sudah mencakup hampir keduanya. Bagaimana kita mencegah supaya tidak terpapar atau tidak indak kanai, dan yang kedua baca supaya kalau kanai indak begitu parah. Nah, kalau indak kanai itu parah, misalnya makan vitamin, meningkatkan imun, bajamu di pagi hari seperti yang disampaikan oleh Kakanda tadi itu adalah untuk menurunkan konsekuensi. Dan kemudian untuk mencegah probabilitas atau mencegah supaya tidak terpapar dengan cara apa? Misalnya menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, atau yang kita kenal sekarang dengan 5M. Nah, menurut Ambo yang justru kurang saat ini di negara Jawa, termasuk negara Ambo di Pekan Senayan, adalah kesadaran atau mungkin karena kurangnya sosialisasi tentang bagaimana caranya supaya tidak kena tadi, atau pengendalian terhadap kemungkinan terkena, seperti penggunaan atau implementasi dari 5M tadi, terutama sekali penggunaan masker. Dan mungkin banyak juga di antara awak, kenapa orang tuh tidak mau menggunakan masker, karena mungkin nggak tahu kegunaan masker, nggak tahu manfaatnya. Contohnya misalnya ada dua jenis masker dan awak kenal mungkin ya. Ada yang disebut dengan N95, ya mungkin yang dipakai Nasr Madikon, cuman gambarku misalnya 95. Ini bisa dipakai, ini adalah benar-benar untuk melindungi kita. Ini untuk melindungi kita. Ketika Anda berada di pesawat, ketika Anda berada di kerumunan, pakailah N95. Dan juga ini yang digunakan oleh para nakes di rumah sakit. Ini bisa mencegah masuknya virus karena masker N95 artinya ada kemampuan masker ini menyaring partikel ukuran sampai 0,01 mikron sampai 95%. Artinya hanya kecil kemungkinannya kita terpapar, dan ini yang direkomendasikan oleh WHO untuk proteksi terhadap virus corona. Nah, ini harus disampaikan ke masyarakat. Nah, memang ini pada kondisi kita pada kondisi yang tingkat risikonya tinggi pakai N95. Dan masker yang kedua yang kita kenal adalah ini yang masker. Nah, kalau ini namanya respirator namanya. Ya, di istilah keselamatan dan kesehatan kerja namanya respirator. Kalau ini namanya masker. Masker ini bukan untuk melindungi kita, tapi digunakan untuk saling melindungi. Ya, jadi saya pakai masker tujuannya adalah melindungi orang lain. Melindungi ini tidak melindungi kita. Kalaupun melindungi kita, menurut WHO hanya 30%. Ya, 30% kita terlindungi, 70%-nya tetap terpapar. Maka ketika ada orang di sekitar kita tidak menggunakan masker, kita berpotensi terpapar. Artinya kita berada kondisi risiko tinggi. Makanya pemerintah menyarankan semua pakai masker. Artinya apa? Semua saling melindungi. Nah, kesadaran ini yang kalau saya lihat di masyarakat kita rendah. Karena apa? Karena memang pengetahuan mereka tentang penggunaan masker, sosialisasinya kurang tepat. Atau mungkin belum cukup.
Nah, itu salah satu saran yang mungkin saya sampaikan juga kepada pemerintah negari Pekansenayan, semua pemerintahan negari, baik itu Pekansenayan, Sungai Tanang, Padalarang dan sebagainya. Mari kita bentuk suatu tim dari tim gugus tugas, di mana di situ mungkin terdiri dari para ahli yang bisa menyampaikan ya cara-cara yang benar sesuai dengan keilmuan, ya bidang keilmuan, bukan pendapat yang disampaikan karena tidak didasari keilmuan. Ya, dia harus ada dasar keilmuan. Ya. Ini harus ilmiah karena virus ini adalah tidak bisa ditangani tidak dengan keilmuan. Nah, itu salah satu saran dari kami bagi pemerintahan nagari-nagari di Vanuatu agar sosialisasinya lebih ditingkatkan, dan mungkin juga kalau perlu mengundang para ahli itu tidak masalah ya, untuk menyampaikan sosialisasi ini kepada masyarakat kita supaya ada kesadaran menggunakan masker, biar dia paham kenapa harus menggunakan masker. Ya, di mana risiko tinggi, di mana risiko rendah, ya bagi kita berada, dan kapan saatnya kita harus menggunakan N95, kapan kita menggunakan masker biasa. Dan yang terakhir, saya kira karena waktunya pendek, tidak bisa berbicara panjang lebar, mungkin karena saya merupakan pembicara terakhir, tidak banyak yang bisa sampaikan karena sudah disampaikan oleh Nyenyak Mamak Kiton yang lebih dahulu. Dan terakhir kami menghimbau kepada kita semua, ya termasuk yang hadir di sini, pertama marilah kita meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz kita, karena ini adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah sudah menulisnya di kitabnya Lauhul Mahfuz. Sudah tertulis di dalam kitabnya bahwa kejadian ini akan kita alami. Kemudian memperbanyak istighfar, ya, karena memang setiap musibah atau kejadian kita alami tidak lepas daripada perbuatan akibat perbuatan kita. Tidak lepas dari dosa-dosa kita. Mari kita tobat. Mari kita tobat masal, ya istilahnya, mungkin kita perbanyak istighfar. Dan kemudian menjaga aturan-aturan Allah, mentaati aturan-aturan Allah sehingga Allah bisa mengangkat virus ini. Yang ketiga, bersabar dan bersyukur, karena orang beriman tadi disampaikan oleh Ustadz itu adalah berada di antara keduanya, antara sabar dan syukur. Baik bagi mereka keduanya, ketika ada musibah kita bersabar, kita ada nikmat kita bersyukur. Dan yang keempat, berikhtiar menjaga dan menghindarkan diri dan keluarga kita dari COVID-19. Seperti tadi menggunakan masker dan 5M dan sebagainya. Kita cari sebab-sebab di mana kita bisa terhindar, dan itu memang dianjurkan oleh agama kita. Dan yang kelima, memperbanyak zikir. Salah satunya adalah paling tidak zikir pagi dan petang untuk selalu kita baca. Luangkan waktu pagi 10 menit baca zikir pagi, 10 menit waktu zikir untuk zikir siang, ya, untuk zikir sore, ya. Dan kemudian yang terakhir, ya, karena dunia media sosial pintar-pintar menyaring berita. Jangan termakan dengan hoax. Ya, banyak orang yang tidak ahli di bidangnya bicara tentang corona. Ya, banyak orang tidak ahli di bidang virus bicara tentang virus. Akhirnya apa? Salah kaprah. Kita salah dalam menangani COVID ini. Ambo kira segitu udah yang dapat Ambo sampaikan. Sekali lagi terakhir Ambo sampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada semua keluarga yang ditimpa musibah. Baik keluarga yang meninggal karena COVID maupun tidak. Di negara kami pun juga banyak. Dalam bulan kini saja mungkin lebih dari 10 orang yang meninggal. Tapi memang tidak ada informasi apakah kena COVID atau tidak. Tapi yang Ambo ketahui paling tidak di bulan Juli. Di bulan Juli saja ada 2 sanak kami yang meninggal karena COVID di Jakarta. Dan alun tahu di tempat lain. Tapi sepanjang pengetahuan Ambo di Pekansenayan, sejak awal COVID sampai hari kini, dan jale-jale terkena COVID itu meninggal sekitar 5 atau 6 orang. Dan terkonfirmasi positif COVID kemudian meninggal. Dan yang lain meninggal mungkin karena usia dan sebagainya. Dan rata-rata orang di kampung awak kalau sakit tidak mau ke rumah sakit karena takut divonis atau di kecian COVID sehingga tidak mau ke rumah sakit. Bahkan termasuk salah satunya Mamba Ambo sakit di kampung tidak dibawa ke rumah sakit karena takut nanti divonis COVID sehingga meninggallah di rumah. Ya, dan itulah memang di kampung awak kondisinya. Karena tadi pemahaman tentang COVID itu masih rendah karena simpang siur berita dan sebagainya. Demikian saja udah. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari penyampaian Ambo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Al-Fajil Ismail. Alhamdulillah sama-sama kita dengar bahwa Pak Al-Fajil Ismail adalah tenaga kesehatan dan keselamatan kerja.
Mudah-mudahan kalau nanti Nyak Wali bisa dengar sama-sama kalau ada yang dibutuhkan untuk gugus tugas, kita mintakan support daripada Pak Alfi Ismail sehingga kita tahu bagaimana harusnya melangkah untuk bersama-sama menyelesaikan COVID-19 ini untuk di kampung. Terakhir mungkin kita sama kita dengar dari seluruh ini Mama Kanagarian. Mari kita sama dengar juga dari tanggapan daripada Nyak Wali Nagari yang kebetulan kita mintakan dari Nyak Wali Ladang Laweh kepada Pak David Erlangga. Dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kata-kata penghormatan Ambo sampaikan ke pengucara dulu. Ambo mohon maaf. Angku-angku nih, Mama Alim Ulama Cidik Pandai Bundukan Duang serta generasi muda Ladang Laweh. Karena ini waktu mungkin Ambo langsung tamu Ambo mengucapkan terima kasih atas pandang-pandangan yang diberikan oleh Nini Mama Ambo tadi, mulai dari ketua, dari Nini Mama, dari masing-masing nagari, dan diulas dari Pak Irwan Nurbi, alhamdulillah, dan juga tadi dari Ustadz kita, Ustadz Didit, yang salah satunya adalah jalannya anak timur di Bapak Kombes Pak Teguh Wilson. Jadi sebetulnya COVID itu memang dari tahun 2020 di negara di Banu Ampu, itu memang seketik banyak karena hoak-hoak kok, jadi agak susah awak menerapkannya di negari. Tapi harapan kami dari pemerintahan negari mungkin di Banu Ampu, kalau bisa di dalam grup Ikatan Keluarga Banu Ampu kok mungkin bisa mengeluarkan satu resumi, baik itu dari ustadz maupun dari pakar-pakarnya. Karena awak calik kalau awak membaca di hoak itu akan berbenturan jauh masyarakat awak mau calik selama kok. Jadi mungkin seketik mau gambarkan, betul Pak Kombes Mo tadi, kalau untuk minggu terakhir petang itu memang di Jorong Ladang Laweh itu paling banyak, sebalik orang. Dari 68 orang yang terdampak dari tanggal 25 sampai 31 sebanyak 68 orang di Banu Ampu, itu sebalik orang di Jorong Ladang Laweh. Nah, boleh Ambo nanti Ambo kirimkan data, mungkin Ambo akan berjanji setiap minggu Ambo akan mengirim data ke IKB Banu Ampu hasil dari zona yang ada di Banu Ampu. Karena kita punya tim Satgas Kecamatan yang berkoordinasi dengan Satgas di Nagari, dan di Nagari pun akan membuatkan ke Jorong untuk mengantisipasinya. Jadi itu harapan Ambo. Yang pertama nanti kita akan bicarakan. Dan kedua tadi Ambo menyikapi pembicaraan dari Mama Ambo terima kasih pertama terhadap bantuan yang diberikan ke masyarakat Nagari nantinya. Itu memang sangat diperlukan, apalagi masalah masker. Dan kedua perlu kita ketahui, untuk pelaksanaan jenazah, itu mungkin agak rancu. Karena kalau calik di negara-negara orang, itu pelaksanaannya mulai dari rumah sakit sampai ke pandang berkuburan, itu adalah petugas dari rumah sakit. Tapi di Banu Ampu tidak. Nah, jangan salah Pak. Di Banu Ampu itu, mobil ambulan datang dari rumah sakit, ini cuma sampai di Tampek. Habis itu yang melaksanakan seluruhnya adalah masyarakat awak. Nah, itu memang perlu kita satukan karena jangan beko bertersangka bahwa di Banu Ampu kok timnya dari rumah sakit ya. Itu adalah anak nagari. Itu sukarela. Sukarela. Karena itu kok baru akan diberikan oleh Pemda Agam edarannya tentang beko untuk Satgas yang akan melaksanakan jenazah kok. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin dari pembicaraan dari adik atau kakak yang bukan di Pekan Senayan. Terhadap masyarakat awak yang tak mahu ke rumah sakit. Itu memang agak susah juga. Karena kalau calik ketika masyarakat awak ke rumah sakit, itu divonis COVID. Jadi kebanyakan kami menganjurkan pertama adalah kalau memang kurang siap, silakan datang ke puskesmas atau ke bidan yang ada di negara awak. Itu antisipasinya. Kalau memang yo tak bisa lagi, baru kita rujuk ke rumah sakit. Karena sama tahu selama kau setiap yang datang ke rumah sakit, kalau penyakitnya agak baik, itu COVID tantangannya. Dan terakhir, mungkin nambah singkat saja untuk kita ketahui, untuk yang meninggal COVID, kita ketahui Kapatang tanggal 31 Juli itu ada seorang di Banu Ampu. Ariko ada 2. Jadi itu yang meninggal kena COVID.
itu protokol COVID. Cuman ambo ndak mengecen nagarima, cuman patang satu orang. Nanti kamu mungkin setiap minggu bagi laporan ke IKB ke Jakarta untuk laporan-laporan tentang COVID wago, supaya bisa mengantisipasinya nanti di nagari. Mungkin itu saja Pak Panitia. Ambo mengucapkan terima kasih atas sarannya dari nenek mama ambo. Mudah-mudahan terlaksanakan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak David Erlangga atas informasinya tentang kondisi di kampung. Mudah-mudahan tadi telah sama-sama kedengar dari seluruh apa yang disampaikan oleh nenek mama Sabanampu dicerna dengan baik di kampung, lalu kita bekerja sama. Syukur-syukur nanti Satgas itu juga melibatkan tenaga ahli dari luar, apakah itu dari luar Banampu, untuk saling memperkuat. Saatnya sekarang untuk kita saling bergandengan tangan untuk sama-sama memperkuat kita berbanampu. Kata Pak Nudirman Munir, kini sekarang sudah SOS, sudah sangat menyedihkan. Kita sama-sama, mudah-mudahan insya Allah bukan hanya masalah COVID, masalah yang lain juga sama-sama kita bisa selesaikan bersama-sama. Terima kasih. Oleh karena itu salah satu cara ya, untuk mengatasi pandemi tersebut. Ya.